Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas materi kelompok kami, yaitu gagal jantung kongestif. Kami membuat video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas video mata kuliah patologi dengan dosen pengempu Dr. Dion Firly Bramantyo. Sebelum memulainya, perkenalkan saya Sandhya Pandiswandra dengan rekan saya Areta Radipa Karya, Malika Alia Amara, Naila Akifah Putri, dan Nikade Julia Pertiwi. Enjoy for watching guys! Saya akan menjelaskan terkait materi tentang gagal jantung kongestif. Baik, sebelumnya, apakah kalian tahu mengapa kita harus menjaga kesehatan jantung? Jantung adalah organ vital yang terdiri dari otot dan terbagi menjadi 4 ruang. Ruang jantung dibatasi oleh katup jantung yang berfungsi mengatur aliran darah agar bergerak ke satu arah. Pada dinding jantung, terdapat pembuluh darah jantung atau arteri koroner yang mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh bagian jantung. Pembuluh ini memiliki 2 cabang, yaitu pembuluh darah koroner kanan dan kiri. Jantung juga memiliki 2 selaput yang disebut perikardium. Fungsinya adalah untuk melindungi jantung, menjaga posisi jantung tetap pada tempatnya, dan mencegah terjadinya luka akibat gesekan ketika berdenyut. Apakah kalian tahu apa itu gagal jantung kongestif? Gagal jantung kongestif atau congestive heart failure, CHF, adalah kondisi saat jantung tidak mampu memompa darah dalam jumlah yang cukup, terutama untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi. Namun, gagal jantung bukan berarti jantung berhenti bekerja. Sebaliknya, jantung bekerja secara kurang efisien dari biasanya karena berbagai kemungkinan penyebab. Darah bergerak melalui jantung dan tubuh pada kecepatan yang lebih lambat, dan tekanan di jantung meningkat. Akibatnya, jantung tidak dapat memompa cukup oksigen dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis gagal jantung kongestif. Yang pertama, ada gagal jantung kongestif kiri. Yang kedua, ada gagal jantung kongestif kanan. Yang ketiga, ada gagal jantung kongestif campuran. Pertama, gagal jantung kongestif kiri. Pada penderita gagal jantung kongestif kiri, bilik kiri tidak berfungsi dengan baik, di mana seharusnya bilik kiri berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian diteruskan ke pembuluh darah arteri di seluruh tubuh. Namun, dikarenakan fungsi bilik kiri yang tidak berjalan secara optimal, maka terjadi peningkatan volume dan tekanan pada serambi kiri yang mengakibatkan terjadinya penumpukan cairan di paru-paru, rongga perut, serta kaki. Yang kedua, ada gagal jantung kongestif kanan. Gagal jantung kongestif kanan terjadi ketika bilik kanan jantung mengalami kesulitan untuk memompa darah ke paru-paru, sehingga mengakibatkan darah kembali ke pembuluh darah balik dan menyebabkan adanya penumpukan cairan pada perut atau bagian tubuh lainnya seperti kaki. Pada gagal jantung kanan, seringkali diawali dengan tanda dari gagal jantung kiri yang kemudian diikuti oleh gejala gagal jantung kanan. Pada kondisi ini, seringkali diikuti oleh komplikasi yang disebut dengan hipertensi pulmonal. Yang ketiga, ada gagal jantung kongestif campuran. Pada penderita gagal jantung kongestif campuran, bilik kiri tidak berfungsi dengan baik, di mana seharusnya bilik kiri berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian diteruskan ke pembuluh darah arteri di seluruh tubuh. Namun, dikarenakan fungsi bilik kiri yang tidak berjalan secara optimal, maka terjadi peningkatan volume dan tekanan pada serambi kiri yang mengakibatkan terjadinya penumpukan cairan di paru-paru, rongga perut, serta kaki. Ciri-ciri gagal jantung kongestif campuran. 1. Mudah lelah, terutama pada kondisi atau pada saat melakukan aktivitas fisik. 2. Kenaikan berat badan yang signifikan. Yang ketiga, sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya penyakit
gagal jantung kongestif. Yang pertama ada penyakit arteri koroner yang memasuk darah dan oksigen ke jantung yang menyebabkan penurunan aliran darah ke otot jantung. Jadi jika arteri tersumbat atau sangat sempit, maka jantung akan mengalami kekurangan oksigen dan juga nutrisi. Yang kedua yaitu adanya serangan jantung yang terjadi ketika arteri koroner tiba-tiba tersumbat sehingga menghentikan aliran darah ke otot jantung. Adapun kondisi serangan jantung akan merusak otot jantung dan menghasilkan area bekas luka yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga itu ada kardiomiopati. Kardiomiopati adalah kerusakan otot jantung dari penyebab selain arteri atau masalah aliran darah, seperti dari infeksi atau alkohol atau penyalahgunaan obat yang sering dilakukan oleh manusia. Yang keempat yaitu ada kondisi di mana jantung itu kita buat bekerja terlalu keras. Jadi ada sejumlah kondisi yang dapat membuat jantung kita bekerja terlalu keras. Misalnya dari tekanan darah yang tinggi, penyakit katup jantung, penyakit tiroid, penyakit gagal ginjal, penyakit gula, hingga cacat jantung sejak lahir. Selain itu, gagal jantung dapat terjadi ketika beberapa penyakit atau kondisi hadir sekaligus. Oke, baik, selanjutnya di sini ada faktor risiko dari penyakit gagal jantung apabila menyerang tubuh manusia. Itu yang pertama, biasanya dari kebiasaan yang tidak sehat yang dilakukan oleh kita. Entah itu seperti merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, atau konsumsi obat-obatan yang secara berlebihan. Selanjutnya juga ada konsumsi garam yang berlebihan. Dan juga kurangnya olahraga atau obesitas yang menyertai berbagai penyakit koroner, serta ketidakpatuhan terhadap pengobatan atau terapi bagi yang memiliki masalah jantung ringan. Jadi, menurut WHO, penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia sejak 20 tahun terakhir secara global. Hampir 6 juta orang Amerika itu mengalami gagal jantung dan lebih dari 870.000 orang mendapat diagnosis gagal jantung setiap tahunnya. Adapun gagal jantung kongestif adalah salah satu penyebab utamanya pasien menjadi rawat inap bagi orang-orang yang sudah lebih dari 65 tahun. Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020 silam, CHF merupakan penyakit penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia setelah stroke. Adapun prevalensi CHF di Indonesia pada tahun 2018 silam yang terdiagnosis oleh dokter adalah sebesar 1,5% dari sekitar 1.017.290 penduduk di Indonesia. Nah, berdasarkan jumlah tersebut, CHF menjadi salah satu masalah kesehatan umum, khususnya pada masyarakat Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fakta-fakta dari penyakit gagal jantung kongestif itu sendiri. Yang pertama, penyakit gagal jantung kongestif ini bisa muncul bersama dengan penyakit lainnya. Yang kedua, gejala akan bervariasi setiap pengidapnya. Jadi berbeda-beda setiap orang yang mengalami penyakit gagal jantung kongestif. Yang ketiga, penyakit ini bersifat progresif atau dapat memburuk seiring berjalannya waktu apabila tidak mengalami atau tidak dilakukannya pengobatan secara rutin. Yang keempat, banyak pengidap dari kondisi ini yang merasa kelelahan dan nafasnya itu pendek atau mudah lelah. Yang kelima, itu pengidap gagal jantung kongestif dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan kemampuan pengidapnya dalam beraktivitas sehari-hari. Yang keenam, itu ada 3 tingkatan gejala yang muncul berdasarkan keparahannya. Yang ketujuh, selain melalui pemeriksaan fisik, kondisi ini dapat melibatkan pemeriksaan penunjang seperti tes darah, kateterisasi jantung, dan juga sinar X atau yang biasa kita sebut dengan pemeriksaan rongsen atau radiologi. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada gagal jantung, berarti fungsi pemompaan jantung tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, gagal jantung ini bukan berhentinya fungsi jantung, namun berkurangnya fungsi jantung dalam melakukan tugasnya sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh manusia. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala gagal jantung kongestif. Yang pertama yaitu kelebihan cairan di jaringan tubuh seperti pergelangan kaki, kaki tungkai, atau perut. Selanjutnya ada batuk atau mengi, ada sesak nafas, penambahan berat badan yang tidak dapat berkaitan dengan kondisi lain.
Selanjutnya ada kelelahan umum, peningkatan denyut jantung, kurang nafsu makan atau mual, dan merasa bingung atau disorientasi. Nah, selanjutnya ada diagnosis gagal jantung kongestif. EKG atau rekam jantung yang dapat mendeteksi kelistrikan jantung, pembesaran jantung, dan otot-otot jantung. Ada kateterisasi jantung. Dapat dokter gunakan untuk mengukur tekanan dan dalam jantung atau ruang jantung. Tekanan abnormal merupakan sebuah pertanda dan membantu membedakan gagal jantung kanan atau kiri. Stenosis atau insulinsiensi juga mengkaji potensi arteri atau koroner. Selanjutnya ada rongsen dada. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan pembesaran pada jantung. Yang terakhir yaitu pemeriksaan elektrolit. Untuk mendeteksi perubahan elektrolit dalam tubuh akan terlihat perubahan karena adanya perpindahan cairan atau penurunan fungsi ginjal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan gagal jantung kongestif. Yaitu yang pertama mengonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, ikan, dan daging. Hindari makanan yang mengandung lemak jenuh seperti gorengan, mentega, es krim, dan daging olahan. Yang kedua yaitu batasi asupan gula dan garam. Yang ketiga, batasi konsumsi minuman keras. Yang keempat, jika kamu memiliki tingkat tekanan darah dan kolesterol yang tinggi, segera lakukan penanganan. Kedua, kondisi ini bisa meningkatkan resiko terkena CAF. Selanjutnya yaitu yang kelima ada jaga berat badan pada batasan sehat dan lakukan langkah-langkah penurunan berat badan yang optimal. Yang keenam, berhenti merokok jika kamu seorang perokok. Jika kamu bukan perokok, jauhi asap rokok agar tidak menjadi perokok pasif. Yang terakhir yaitu lakukan aktivitas atau olahraga yang dapat membuat jantung sehat, seperti bersepeda atau berjalan kaki minimal 2,5 jam per minggu. Selanjutnya kita akan membahas tentang komplikasi gagal jantung kongestif. Yang pertama, tromboemboli adalah risiko terjadinya bekuan vena atau trombosis vena dalam atau deep venous trombosis dan emboli paru atau IP dan emboli sistemik tinggi terutama pada CHF berat. Yang kedua, komplikasi fibrilasi atrium sering terjadi pada CHF yang bisa menyebabkan pemburukan dramatis. Hal tersebut merupakan indikasi pemantauan denyut jantung. Yang ketiga, kegagalan pompa progresif bisa terjadi karena penggunaan obat dengan dosis ditinggikan. Yang terakhir, arrhythmia vertikal sering dijumpai, bisa menyebabkan sinkrop atau sudden cardiac death, 25-50% kematian CHF. Baik, sekian pembahasan materi penyakit gagal jantung kongestif dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa.